Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya mahasiswa PPKN angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi kalimat efektif. Langsung aja kita bahas yuk, apa sih pengertian dari kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai ide atau gagasan dari pembicara maupun penulis. Dikatakan efektif apabila kalimat tersebut berhasil menyampaikan pesan, gagasan, atau perasaan sesuai dengan maksud si penulis atau si pembicara. Nah, apa sih ciri-ciri dari sebuah kalimat efektif? Yang pertama, harus memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, tertata sesuai dengan aturan tataan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, diksi atau pilihan katanya harus tepat. Yang keempat, kalimat efektif tersebut harus logis, artinya masuk akal dan sistematis teratur. Terus selanjutnya, sejajar dalam bentuk bahasa, ada penekanan ide pokoknya. Terus kalimat efektif tersebut harus hemat kata, tidak berlebih-lebihan. Terus yang terakhir, ada variasi struktur kalimat. Nah, di mana sih kita bisa melihat penggunaan kalimat efektif ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman kalimat efektif di mana kita bisa melihat contohnya. Nah, contohnya itu bisa dapat kita lihat pada pembuatan makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Nah, apa sih syarat-syarat bahwa kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat efektif? Nah, yang pertama, logis, harus masuk akal. Kalimat tersebut harus masuk akal. Yang kedua, ada keparalelan. Misalnya, jika kata kerja harus kata kerja, sebaliknya jika kata benda, kalimat tersebut harus juga membahas tentang kata benda. Yang ketiga, di dalam kalimat efektif harus tegas, tidak bertele-tele. Terus yang terakhir, selanjutnya, kalimat efektif tersebut harus hemat. Hemat dalam arti tapi tidak mengurangi makna atau informasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang selanjutnya, kalimat efektif harus tepat. Tepat dalam arti dapat dilihat dari pemakaian diksi atau pilihan katanya yang harus sesuai atau tepat. Selanjutnya, harus cermat. Maksudnya di dalam kalimat efektif tersebut tidak boleh ada tafsir ganda. Nah, selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kalimat itu dapat dikatakan efektif adalah harus terpadu. Informasi yang ada di dalam kalimat tersebut tidak boleh terpecah-pecah, harus terpadu jadi satu. Nah, yang terakhir, harus ada harmonisasi antara pola pikir dan struktur bahasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang kalimat efektif dan pemilihan kata atau bisa kita kenal dengan diksi. Nah, di sini sih saya akan menjelaskan tentang EYD. EYD ini adalah kaidah atau aturan tata tulis bahasa Indonesia. Jadi setiap kita mau membuat kalimat efektif itu harus berpedoman dengan EYD ini. Yang kedua yaitu pilihan kata diksi. Pilihan kata diksi ini adalah pemilihan atau penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa atau ketika seseorang sedang berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap harus terdiri dari unsur subjek, objek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Nah, adanya kesepadanan atau hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Nah, kesatuan ialah setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Tidak boleh dalam satu kalimat itu mengandung beberapa ide pokok, harus satu ide pokok aja. Terus yang terakhir adalah kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Nah, di sini kita harus memperhatikan posisi kata dalam kalimat, terus urutannya harus logis atau masuk akal, dan terakhir pengulangan kata yang harus tepat. Diperbolehkan pengulangan kata tapi harus atau sesuai dengan isi atau kalimat efektif atau kalimat yang ada di dalam atau kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Pengulangannya itu harus tepat posisinya di mana. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.